Saudari, saudara kasih, saya juga senang boleh membantu Romo V malam hari ini yang seharusnya hanya 2 kali misalnya jadi 3 kali, dan memang bukan hoki, bukan juga keberuntungan bagi kita dikunjungi oleh Pak Camat, Pak Lurah, dan juga semua jajarannya. Tidak usah disebutkan satu persatu, kita semua mendengar. Beliau berharap kita punya semangat apa tadi? Persaudaraan. Dan bukan hanya malam hari ini, tapi besok Natal dan seterusnya. Maka bagaimana kesukaan besar itu juga akan terjadi bila kita menerima Yesus dalam diri kita. Dan itu sudah nampak bagaimana juga semua orang, juga orang-orang yang bertanggung jawab, pimpinan masyarakat kita, mulai dari lurah, camat, dan seterusnya. Bapak Ibu, kalau hari ini kita mendengar bagaimana Yesus lahir dalam kesederhanaan, semangat persaudaraan itu juga mau diperlihatkan. Yesus tidak mau memperlihatkan dirinya pada orang-orang yang hebat, meskipun nanti kita tahu bagaimana 3 orang dari timur, orang-orang yang pintar, orang-orang hebat itu akan datang melihat sang bintang itu. Oleh karena itu, bagaimana bintang yang mengiringi para majus juga akan mengantar kita semua untuk tetap melihat sang juru selamat telah lahir. Apa tanda-tandanya? Ia akan dibungkus dengan kain lampin di palungan. Semua orang datang menyembahnya. Bahkan para malaikat di surga. Hanya 2 poin yang ingin saya sampaikan. Bagaimana kabar sukacita itu untuk banyak orang, seluruh bangsa. Dan akhirnya kita menemukan bahwa Natal bukan milik orang Katolik saja, juga bukan orang yang mengatakan namanya Kristen, tapi milik semua orang. Sukacita itu hadir juga. Kita lihat juga tadi Pak Camat bersama dengan jajarannya begitu bergembira. Sukacita ia juga mau sampaikan. 19 gereja semuanya aman, tertib, dan akhirnya sungguh mensyukuri bagaimana kelahiran Tuhan itu juga diperingati, dirayakan oleh banyak orang. Semoga kita pun mau juga membuka hati kita untuk banyak orang di sekitar kita. Gak hanya saya orang Katolik saja, keluarga saya saja. Dan ternyata harus kita mulai dari sekarang, kita mau juga berbagi, bersaudara dengan semua orang. Oke? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana Yesus lahir dalam kesederhanaan. Meskipun ia keturunan Daud dari Santo Yosef, bapak angkatnya, sebagai orang yang taat entah kepada negaranya, Santo Yosef mengantar Maria untuk mendaftarkan diri. Tapi dalam perjalanan Maria harus siap bersalin dan tidak menemukan tempat. Kenapa? Banyak penginapan yang menolak dirinya. Tapi Allah Maha Besar, Dia mau lahir di kandang Bethlehem. Kandang yang kotor, gelap, bau mungkin, menjadi kudus, menjadi terang, menjadi sesuatu yang luar biasa. Dan itulah yang mau kita renungkan bersama. Dalam kesederhanaan, dalam sesuatu yang biasa, akan menampakkan sesuatu yang luar biasa. Dengan tenaga yang kecil, yang semangat yang biasa, akan memperlihatkan menjadi sesuatu yang luar biasa. Itu harapannya murid-murid Tuhan seperti yang dicontohkan oleh Kristus sendiri. Maka saya berharap juga keluarga-keluarga yang ikut merayakan Ekaristi, baik misa 1, misa 2, dan misa yang ketiga ini, mau menebarkan kesederhanaan itu dalam kehidupan kita masing-masing di rumah. Dan akhirnya dalam kesederhanaan itu kita memperlihatkan sesuatu yang luar biasa. Terang, kesukaan besar, dan kebahagiaan yang harus disampaikan. Mengubah yang gelap menjadi
terang. Yang bau menjadi wangi. wangi, jangan tambah bau, ya kan? Sama seperti orang juga menyikat gigi, bukan hanya untuk giginya bersih, bukan hanya untuk dilihat orang, oh baik, tapi menyikat gigi itu banyak hal yang akan kita alami. Kita berbicara juga enak ya, bisa dibayangkan kalau kita belum sikatan ngomong rasanya aduh malu-malu nggak nyaman gitu ya. Tapi yang nggak biasa sikat gigi ya minta maaf, cuek aja gitu ya. Yang kedua, untuk kesehatan gigi, mulut dan semuanya. Bangun tidur atau sebelum tidur ada sebuah kebiasaan. Para dokter gigi yang baik pasti kan menganjurkan kita untuk menyikat gigi. Bukan hanya untuk dilihat, hanya untuk bersih, tidak. Bukan hanya untuk kesehatan saja, tapi seluruhnya kita berbicara jadi pede. Semuanya juga menjadi bersih. Kita makan, minum, dan terhindar dari banyak penyakit. Sama. Kehadiran Kristus bukan hanya dirayakan malam Natal ini atau besok pagi, tapi sungguh-sungguh membawa sukacita seluruhnya, kegembiraan. Bagaimana paduan suara menyiapkan, bukan hanya kemarin malam ya Pak ya, seminggu, 2 minggu yang lalu, dan sebulan yang lalu. Oh, dapat tugas pertama setelah COVID berlalu. Para petugas dekor dengan barang-barang bekas tadi Remove mengatakan dari plastik-plastik bekas atau bekas apa itu ya maksudnya ya, tapi masih bagus, dibersihkan juga, setekok gitu ya. Remove masih main badminton atau enggak itu ya, perutnya makin besar masalahnya ya, kayaknya bukan dari Remove itu ya, kokoknya ya, dan lain sebagainya. Sesuatu yang biasa, bekas-bekas akhirnya menjadi indah, dan itu salah satunya. Sesuatu yang juga membuat kita luar biasa. Tadi Romo Yosi dengan yakinnya malam terakhir, keren juga ya di tempat ini. Semoga semua panitia bersinergi bersama membangun gereja kita itu. Tahun depan sudah nggak di sini lagi gitu ya. Jadi tempat badminton atau tempat apa nanti ini ya, nggak tahu ya. Tapi semoga ini sebuah harapan. Nggak ada yang mustahil bagi Allah. Kita beri tepuk tangan dong untuk panitia yang luar biasa ya. Dan itu harus ada kerjasama, bukan hanya panitianya, bukan hanya Remove saja, bukan hanya para pastor yang sungguh mendukung. Anda semua mau terlibat satu persatu, dari yang kecil dalam doanya, tugas yang luar biasa. Dan juga seluruh donatur harus disapa dengan baik. Juga masyarakat di sekitar dan juga pimpinan masyarakat harus disapa. Jangan akhirnya kita arogan dan akhirnya membuat malah pertentangan di situ. Mencari musuh gampang ya kan? Tapi bagaimana bersahabat dengan orang-orang yang dulu nggak pernah mau berkenalan? Alhamdulillah kita masih mau didatangi. Kita juga bersyukur bersama seluruh jajaran dari pemerintah setempat. Maka semua persiapan ini, kalau bukan Kristus sendiri yang mau memberikan kekuatan kepada kita. Sehingga poin yang kedua ini, mari kita teruskan di rumah Anda. Selamat Natal, Tuhan memberkati kita semua.